yaitu kasus Richard Jaroff. Seolah-olah hilang di telan bumi ini. Yang hasil penjelasan oleh Kejaksaan Agung, terutama Jampitsus, baik ke media maupun di ruangan rapat ini, sedang didalami. Dan itu berkaitan dengan perilaku hakim dan kasus hakim di Surabaya. Yang kemudian menurut pemberitaan yang kita dengarkan, termasuk sidang di pengadilan negeri, waktu kasus itu dimunculkan, ada banyak nama-nama hakim di dalam catatannya Jaroff tadi. Nah, hilang ini. Padahal ini sesuatu yang sangat serius kita anggap. Pertanyaan saya Pak Bawas, Jaroff itu dulu di keluarga besar Mahkamah Agung sebagai apa? Mengapa begitu besar dia bisa mengelola uang yang terindikasi kepada jual beli perkara di dalam proses itu? Yang tadi kalau Bapak sampaikan tadi data itu terbesar yang Mahkamah Kehormatan tadi itu ialah ngurus perkara. Saya cek betul tadi, terbesar itu. Nah, kalau begitu, di mana sambungannya? Ini nanti saya kira nggak mungkin kita susulkan juga di sini lewat pimpinan karena masih ada hutangnya Jampitsus waktu itu kita di sini, perkara yang sedang berjalan, harus dijelaskan siapa saja nama-nama ada di situ, berapa besar dan bagaimana konsekuensinya ke Bawas. Kenapa Bawas nggak presentasikan Pak kasus Jaroff? Kenapa enggak? Gitu. Padahal itu kasus besar yang mengguncang dunia peradilan kita. Nah, jadi dengan begitu mestinya itu harusnya dijelaskan kepada kita di sini. Itu catatan saya juga untuk Pak Bawas kita, khusus untuk Pak Jampidum kita, kaitannya tadi kasus Jaroff itu udah kemana itu, sampai mana poinnya, karena itu menjadi soal kita. Sekarang saya lanjutkan yang kedua kepada Pak Asep. Kita pernah tercengang penjelasan Kejaksaan Agung bahwa kasus yang ditangani bukan lagi puluhan triliun, ratusan triliun, tapi ribuan triliun. Kasus Pertamina. Itu kita semua ingat betul itu. Bahkan disebut sampai kepleset oplosan, minyak oplosan gitu. Dan sekarang sudah ditangani 7 perkara itu sedang ditangani. Dan akhirnya menyangkut ke satu nama besar yang sekarang telah diumumkan secara terbuka oleh Kejaksaan Agung, dia DPO dia. Pertanyaan saya, apa kesulitannya menangkap RJ, Richard Khalid? Apa kesulitannya Pak? Karena ini mengguncang kita semua ini dan arahnya ke situ. Apakah ada kesulitan kita di sini? Kaitannya dengan perkara yang kita tangani ini. Karena itu sekalian aja saya tanya Pak Asep. Selama ini ada berapa DPO kita? Ada berapa DPO kita? Kemana aja dia dan siapa? Dan kenapa nggak bisa kita tangkap? Supaya nanti teman-teman dari Polri, terutama Hubinter, izin saya nanti dengan Pak Dedi, Pak Baharkam juga dan kawan-kawan di sana, kita punya Hubinter di luar negeri untuk dimaksimalkan kaitan dengan ini. Karena ini udah kita umumkan. Sejak diumumkan sampai hari ini, nggak ada beritanya. Nah, mohon dijelaskan di sini apa penyebab dan apa masalahnya. Bahkan kita sudah menanyakan, bahkan DPR-nya Malaysia telah menyatakan secara terbuka nggak ada urusannya dengan Reza Khalid. Nah, sekarang itu kemana itu? Kita ingin itu juga dijelaskan. Terakhir ini untuk Pak Asep ini. Ini kelihatannya sepele dan mohon izin nanti ini Pak Wakapolri dan jajaran di sebelah. Karena ini kan duet maut ini antara polisi dengan kejaksaan. Tadi sudah disampaikan hubungannya baik-baik saja dan tentu itu saya setuju. Tapi kita uji dengan pertanyaan sederhana Pak. Sampai hari ini berapa SPDP yang diterima Jaksaan Agung? Mulai dari Kejaksaan Agung, Kejati, sampai Kejari. Di seluruh Indonesia berapa Pak? Kalau misalnya kita tarik tadi penjelasan Pak Dedi, Profesor, ada
250.000 case per tahun mereka. Kalau itu kita anggap angkanya, mestinya SPDP-nya sebanyak itu. Kan begitu ya. Yang oleh Badan Dunia dianggap sukses kalau bisa 65% saja sudah bagus. Dan Polri sudah menembus angka 70. Seingat saya sampai 72-73%. Itu bagus. Kalau kita pakai angka 70% saja, dari 250.000, itu artinya Pak Dedi, 175.000 kasus mangkrak. Nah kalau 175.000 kasus ini mangkrak, kalau dikumpuli bahannya itu, satu stadion juga itu. Besar itu Pak. Konsekuensinya apa? Anggaran kita berbasiskan pada kuantitas, target pada angka-angka. Nah kalau begitu, akibatnya nggak pernah tuntas ini. Nah sekarang saya balik lagi dulu ke Pak Jampidum. SPDP-nya berapa Pak dari itu tadi? Berapa yang kembali, karena harus dilengkapi, datang lagi, berapa yang kembali nggak pernah datang lagi? Ini kaitannya lagi-lagi justice delay, justice deny. Kalau kau sudah memulai, kau juga lah yang mengakhiri. Gitu. Berarti kalau nanti kita hitung angka-angka itu, anggaran kita berikan kepada ini lengkap sampai tuntas kasusnya. Tapi mengapa kasus ini nggak selesai? Berarti ada temuan. Kira-kira kan begitu loh jalan berpikirnya. Nah, kalau jembatan mangkrak, cepat kali kita tangkap. Nah, kalau perkara yang kita kuasai atau kita tangani mangkrak, siapa yang akan menyelesaikannya? Itu ketidakadilan menurut saya. Jadi lagi-lagi pertanyaan ini pimpinan tidak mesti dijawab hari ini. Menurut saya panja aja nih Pak. Saran saya panja begitu. Ini sangat serius menurut saya di Kejaksaan Agung, khususnya di pidana umum tadi Pak dan yang lain. Gitu. Kalau pitsusnya kita hormatlah, meskipun tadi di pertanyaan-pertanyaannya kemana aja hasilnya. Mengapa Jiwasraya sampai hari ini tak selesai-selesai itu barang? Mengapa hasil-hasil yang disita itu tidak pernah diumumkan? Di mana itu barang? Paling disebut kami selamatkan uang negara sekian. Kalau yang Bapak sita kapal motor di sebuah pelabuhan, gimana ngawasinya? Jangan-jangan sekarang sudah jadi besi tua, sementara perkara belum putus. Siapa tanggung jawab untuk itu? Terakhir, ini yang paling berat Pak Jampidum. Karena Jampitsus yang menjadi tim hariannya untuk Satgas PKH Sawit. Saya harus sampaikan ini pimpinan lewat kita ini semua. Setelah berjalan sejak Januari, keadaan di lapangan itu tidak sedang baik-baik saja. Antar masyarakat dengan yang lainnya sudah baku berkelahi. Tidak ada hukum di situ. Siapa mengambil apa, siapa mempunyai siapa. Yang dimasalahkan kan tanahnya. Tumbuhan yang di atasnya tetaplah milik orang yang menanamnya. Maka siapa yang mengambil yang bukan ditanamnya, ia adalah pelaku kejahatan. Lalu mengapa dibiarkan? Ini pertanyaan sangat serius. Teman-teman kepolisian tidak bisa turun dia karena nggak dilibatkan. Di Riau, minta maaf ini Bang Raul, wilayah dia. Itu egrek namanya Pak. Egrek itu kalau ngambil sawit pakai apa itu ya? Egrek lah namanya, itu tinggi gitu. Menggala. Karena udah tidak bisa lagi menggala sawit ini, yang gala sesama masyarakat. Itu terjadi, nanti bisa dicek ke Kapolda Riau. Nah, penegakan hukum macam apa ini kalau begini? Jadi saya usul juga panja lagi nih. Untuk ngejar ini. Selamat 1,3 juta, sekarang udah 3 juta hektar. Tapi pohon-pohon atau tumbuhan yang di atasnya menjadi sumber konflik sekarang di masyarakat. Kita nggak boleh nutup mata ini. Nah dengan begitu, maka pertemuan kita sore hari ini, Kejaksaan Agung, saya ingin meminta, pindahkan dulu kacamata kita ke soal-soal yang di rakyat kecil ini. Karena ini bisa meledak dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka. Karena soal perut. Karena ini soal ketidakadilan yang dilihat mata. Begitu plang ditaruh gini, plang gini, disita begitu, terus hilang besok pagi hilang, masyarakat sudah tahu ini bukan punya dia. Udah ribut di situ. Dan tidak ada yang turun. Kasihan juga teman-teman kepolisian, karena tidak bisa turun ke situ.
Nah, itu saja catatan saya untuk teman-teman di kejaksaan. Sekarang kepolisian. Saya terima kasih nih Pak Rikwanto sudah menyampaikan tokoh-tokoh besar SDM dari Polri. Ada Pak Tanak, ada Profesor, ada Pak Bang Imran dan kawan-kawan yang saya setuju. Dan ini menarik untuk saya. Saya hanya memulai dengan sederhana saja. Kebetulan buku ini tetap saya tulis dan saya bawa sampai kemana-mana. Oke, menguji Polri presisi. Dan inilah, di ruangan ini, Bapak Sigit, sebelum menjadi Kapolri, menyampaikan pikiran-pikirannya, transformasi Polri ke depan, yang menjadi singkatan Polri presisi, prediktif, dan seterusnya. Gitu. Sampai kemudian semua orang sekarang sangat populer. Salam presisi. Ya, kadang-kadang diplesetkan juga Pak Dedi. Salam presisi. Kenapa jadimu 5? Sudah 5 tahun belum pindah-pindah. Bisa juga begitu. Jadi ada menarik di situ. Oke Pak ya. Nah, sejak 2021 sampai sekarang. Hari ini semua kita sedang bicara transformasi di Polri dan kita akan teruskan seterusnya. Saya concern satu hal saja. Di antara sekian banyak yang saya ingat, 171 agenda aksi. Nomor 1 itu adalah satu desa, satu Babin Kamtipmas. Dan itu dilakukan oleh Pak Kapolri, sampai tadi angkanya sudah dikeluarkan. Dari jumlah tahun, kalau kita lihat tahun 2021 sekitar 50.000, sekarang sudah tahun 2024 sudah 84.000 desanya, maksud saya dari 83.000 waktu itu, sekarang 84.000 desanya. Tapi 2024 angka dari Bapak ini 39.773 Babin Kamtipmasnya. Dalam tempo setahun naik 1.333 menjadi 41.106. Cukup tinggi itu. Tetapi tetap saja belum menyentuh angka 50%. Rata-ratanya baru 46, kemudian sekarang 48. Jadi selama 5 tahun naik 2%. Pertanyaan saya Pak Dedi, ini sangat serius. Karena rakyat ini butuh polisi di tempat yang paling dekat dari depan rumahnya. Itulah Babin Kamtipmas. Jadi kalau begitu, kapan kira-kira satu desa, satu Babin itu? Saya ingin itu terus akan saya katakan setiap waktu.